Baik, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan tempat yang sudah diberikan kepada kami, dan terima kasih juga buat waktu dari teman-teman pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami akan melakukan penyuluhan tentang penyakit menular seksual. Untuk tidak memperpanjangkan waktu, kepada pemateri saya memberikan waktu detik. Oke, terima kasih untuk waktu dan yang telah dilakukan teman-teman sekalian. Jadi kami hari ini membahas tentang penyakit menular seksual. Jadi penyakit menular seksual adalah penyakit menular infeksi yang penularannya dapat secara langsung dari orang ke orang melalui hubungan seksual yang diganti pasangan, baik itu secara oral, secara anal maupun lewat vagina. Jadi penyakit menular seksual ini adalah penyakit infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual dari satu orang ke orang lain karena berganti-ganti pasangan. Nah, baik secara oral ataupun secara mulut maupun secara anal atau secara anus dan secara vagina. Nah, penyakit ini memang pada umumnya menyerang alat kelamin, tetapi gejala itu dapat muncul dan menyerang mata, mulut, saluran pencernaan, hati, otak, dan organ tubuh lainnya. Next. Nah, kira-kira apa saja sih tanda dan gejala dari penyakit menular seksual ini? Nah, tanda dan gejala penyakit ini itu ada dua. Tanda dan gejala pada laki-laki dan tanda dan gejala pada perempuan. Nah, tanda dan gejala pada laki-laki itu berupa bintil-bintil berisi cairan. Yang kedua itu lecet atau borok pada penis atau alat kelamin. Nah, borok ini itu sama dengan luka yang terbuka. Nah, yang ketiga itu lukanya memang tidak sakit. Yang keempat, keras dan berwarna merah pada alat kelamin laki-laki. Yang kelima itu adanya kutil atau tumbuh daging seperti jengger ayam. Yang keenam, rasa gatal yang hebat di alat kelamin. Yang ketujuh itu rasa sakit yang hebat pada saat kita itu BAK atau buang air kecil. Yang kedelapan itu kencing nanah atau darah yang berbau busuk. Yang kesembilan itu bengkak dan nyeri pada pangkal paha yang kemudian berubah menjadi borok. Nah, borok itu dari luka yang mengalah. Sedangkan pada perempuan itu yang pertama itu rasa sakit atau nyeri pada saat kencing atau berhubungan. Jadi pada perempuan itu saat kita kencing ataupun saat kita itu berhubungan seksual itu akan rasa nyeri atau sakit. Yang kedua itu rasa nyeri pada perut bagian bawah. Perempuan kan sering mengalami mens. Nah, seperti itu rasanya kram, nyeri pada perut bagian bawah. Yang ketiga itu pengeluaran lendir pada vagina atau alat kelamin. Yang keempat, keputihan berwarna putih susu, bergumpal dan disertai rasa gatal, penyerahan pada alat kelamin dan sekitarnya. Yang kelima itu keputihan yang berbusa, hijauan, berbau busuk dan gatal. Nah, kalau misalnya keputihan ini terjadi pada perempuan itu kan keputihan yang abnormal atau keputihan yang tidak normal. Nah, yang keenam itu timbul bercak-bercak darah setelah berhubungan seksual, bintil-bintil berisi cairan. Yang ketujuh itu lecet atau borok pada alat kelamin. Nah, kira-kira faktor risiko penyakit menular seksual. Nah, beberapa faktor risiko yang menyebabkan penyakit menular seksual. Yang pertama itu seks tanpa pelindung. Yang kedua berganti-ganti pasangan. Jadi dari pasangan satu ke pasangan lain terus tidak menggunakan kondom yang adalah penyakit menular seksual ini. Yang ketiga itu mulai aktif secara seksual pada usia dini. Jadi pada usia dini itu mungkin sekitar usia masih remaja, masih usia pubertas sudah mulai aktif melakukan hubungan seksual, maka nantinya itu akan mempengaruhi dan menyebabkan penyakit menular seksual. Yang keempat itu menggunakan narkoba suntik. Nah, kan kita tidak tahu kalau misalnya suntikan yang disuntikan obat narkoba ini apakah sudah apakah suntikan itu diganti atau tidak, kita tidak tahu. Terus apakah sebelumnya itu suntikan itu digunakan orang yang mengidap atau terinfeksi penyakit menular seksual ini. Nah, ketika disuntikan ke tubuh kita maka penyakit ini akan menular ke tubuh kita. Yang kelima itu hidup di masyarakat yang tinggi akan penularan
penyakit menular seksual ini. Yang ke-8 ya. Yang ke-6 itu sudah terkena penyakit menular seksual. Nah, penyebab penyakit menular seksual. Nah, ada 3 jenis penyebabnya. Yaitu penyebabnya itu bakteri, virus, dan parasit yang menyebar melalui cairan. Nah, virus ini seperti Chlamydia trachomatis atau Chlamydia itu penyakit Chlamydia. Yang kedua itu Treponema pallidum atau penyakit sifilis. Yang ketiga itu Neisseria gonorrhea atau penyakit gonore. Nah, yang sedangkan penyakit yang disebabkan oleh virus itu seperti kuda kelamin dan juga HIV/AIDS. Yang next. Nah, kira-kira bagaimana sih cara agar penyakit ini itu tidak terjadi di kita, atau bagaimana cara kita mencegah penyakit ini? Yang pertama itu tidak melakukan seks bebas atau free sex. Seperti yang kita ketahui bahwa free sex itu sekarang itu sudah menjadi suatu fenomena yang terjadi khususnya di kehidupan remaja ya. Bagaimana seks itu dianggap sesuatu hal yang bukan hal yang tabu lagi, tapi suatu hal yang biasa atau wajar. Nah, ini juga, bagaimana agar kita itu terhindar dari penyakit menularnya dengan tidak melakukan seks bebas atau free sex. Nah, yang kedua itu jangan berhubungan dengan pasangan yang terinfeksi. Yang jelas, kalau kita itu punya pasangan atau punya pacar atau dekat dengan orang yang terinfeksi, lebih baik mundur, jangan dekat-dekat. Agar penyakit menular seksual ini tidak ditularkan ke kita. Nah, yang ketiga itu gunakan kondom. Nah, agar penyakit ini tidak terinfeksi atau tidak menular kita, sebaiknya gunakan kondom saat berhubungan, karena kita tidak tahu nih pasangan kita sebelumnya ini pernah berhubungan atau melakukan hubungan itu dengan siapa. Nah, yang keempat itu sunat laki-laki. Untuk teman-teman saya yang laki-laki itu sunat itu bukan mungkin dalam persepsi atau dalam otak kita, tapi sunat ini hanya dikhususkan untuk orang yang muslim. Tapi sebetulnya tidak. Jadi sunat ini bisa untuk semua orang dari semua jenis agama juga tidak apa-apa, karena sunat ini juga membantu laki-laki itu untuk agar alat kelamin itu bersih sehingga penyakit menular seksual ini tidak terjadi. Nah, yang terakhir itu setia pada satu pasangan. Nah, laki-laki ini yang sering ya, tahu lah ya, bagaimana sifatnya laki-laki. Jadi tolonglah untuk para laki-laki ini setia pada pasangannya. Kalau memang betul-betul sayang pada pasangannya, setialah ya Bapak. Nah, kira-kira jenis-jenis penyakit seksual ini apa? Nah, yang pertama itu sifilis atau yang kita kenal itu dengan sebutan raja singa. Nah, penyakit ini disebabkan oleh bakteri tadi itu, yaitu bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini itu menyebabkan luka di area kelamin atau mulut yang tidak menyebabkan nyeri. Jadi penyakit ini itu tidak menyebabkan nyeri, tetapi ada luka di area kelamin maupun di area mulut. Luka ini pada umumnya bertahan sampai 1, 2, sampai 5 bulan. Jadi luka ini itu bertahan antara 1, 2, sampai 5 bulan dan tidak menimbulkan rasa sakit, tetapi mudah menular. Jadi penyakit ini itu memang tidak menimbulkan rasa sakit, tapi mudah menular ke orang lain. Tidak hanya melalui hubungan intim tanpa pengaman, penyakit ini juga menular melalui paparan cairan tubuh. Misalnya itu air ludah ataupun keringat. Ketika kita itu terkena keringat atau misalnya itu terkena air ludah dari orang yang terpapar sifilis ini, maka kemungkinan juga kita bisa tertular. Nah, jika penyakit ini itu tidak segera ditangani, tidak segera diobati, maka akan menyebabkan kelumpuhan yang yaitu kebutaan, bahkan terkena masalah pendengaran serta kehilangan nyawa. Yang kedua itu gonore. Nah, jenis penyakit menular satu ini terjadi akibat bakteri Neisseria gonorrhea. Jadi penyakit ini juga disebabkan oleh bakteri ini. Bakteri ini itu menginfeksi bagian yang hangat dan lemah pada tubuh manusia, seperti tenggorokan, anus, vagina, atau bagian uretra. Nah, gejala gonorrhea bisa berbeda antara pengidap yang satu dengan pengidap yang lainnya, antara wanita maupun laki-laki. Namun umumnya penyakit ini itu
membuat pengidam itu atau penderita itu lebih sering buang air kencing atau kencing nanah. Nah, yang ketiga itu klamida. Nah, klamida adalah satu jenis penyakit menular yang diakibatkan oleh oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Jadi penyakit ini juga disebabkan oleh bakteri. Penularan ini melalui kontak dengan luka pada genitalia. Jadi penularan itu melalui luka dengan kontak dengan luka itu pada ada alat kelamin. Pada wanita, klamida itu menyerang leher rahim. Jadi untuk yang perempuan-perempuannya, mohon kita itu harus menjaga ya, kita punya kesehatan baik secara fisik maupun jasmani. Sedangkan pada laki-laki itu menyerang saluran penis. Gejala utama dari penyakit ini adalah keputihan yang abnormal atau keputihan yang tidak normal pada perempuan. Yang keempat itu infeksi HIV. Jadi HIV sekarang itu mungkin ya sudah banyak ya, seperti yang kita tahu sudah banyak orang yang terpapar HIV. Jadi virus HIV itu menyerang kekebalan tubuh dan bisa menular melalui hubungan seksual. Dan apalagi itu tanpa kondom. Nah itu persentase itu sangat besar ya tertular HIV jika berhubungan seksual tanpa menggunakan kondom dan juga transfusi darah. Nah bisa juga nih kan kita tidak tahu orang ini itu apakah terkena HIV atau tidak, tetapi pada saat ada yang membutuhkan golongan darah dia transfusi, maka penyakit ini akan ditularkan ke orang itu. Yang ketiga itu jarum suntik. Seperti yang saya bilang tadi, kita tidak tahu apakah jarum suntik ini mungkin kalau di rumah sakit ya steril lah ya. Tetapi kalau misalnya orang-orang yang buat tato atau menggunakan tato kan kita tidak tahu sebelumnya jarum yang mereka gunakan itu apakah diganti atau masih bekas orang yang sebelumnya. Dan kita tidak tahu orang yang sebelumnya itu apakah terinfeksi HIV atau tidak. Jadi hati-hati. Yang kelima itu trichomoniasis. Jadi penyakit ini itu penyakit pada vaginalis pada perempuan. Nah, memang bisa terjadi pada laki-laki, tapi pada umumnya itu penyakit ini mudah menyerang perempuan yang aktif secara seksual. Dan juga penyakit ini ditularkan melalui hubungan intim yang digunakan tanpa menggunakan kondom. Nah, kira-kira bagaimana sih pengobatan dari penyakit menular seksual ini? Nah, pengobatan penyakit ini itu berbeda-beda, tergantung dari infeksi apa yang menyerang. Apakah karena bakterinya, atau karena virus, atau karena parasit. Nah, kalau misalnya karena bakteri bisa digunakan dengan antibiotik. Nah, obat ini itu biasanya diberikan oleh dokter itu dengan dosis yang tunggal dan bisa menyembuhkan pasien dengan penyakit menular seksual yang terjadi akibat bakteri maupun parasit. Nah, seperti penyakit gonore, sifilis, chlamydia tadi, dan juga trichomoniasis. Nah, namun ingat, obat ini itu harus diresepkan sama dokter. Jadi kita itu tidak bisa membeli obat ini untuk sembarangan atau menggunakan obat dosis. Bukan menyembuhkan penyakitnya, tetapi malah menimbulkan penyakit yang baru. Yang terakhir itu obat antivirus. Nah, obat antivirus ini biasanya itu dokter yang meresepkan. Memang dokter yang meresepkannya. Jadi obat ini itu dapat mencegah virus yang bertambah parah yang disebut obat antivirus. Jadi teman-teman, sekian penyuluhan dari saya. Semoga materi pada hari ini itu dapat bermanfaat dan dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Teman-teman, ada yang ingin bertanya soal penyakit yang menular seksual? Ya, oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, Bu, kira-kira bagaimana ya penanganan dari seorang, misalnya kan ibu kan sebagai perawat di sini. Kira-kira bagaimana penanganan ibu terkait kesehatan mental terhadap pasien yang terkena misalnya penyakit seperti itu?
Kira-kira penanganan yang diterapkan oleh ini seperti apa? Bu kesehatan mental. Oke, jadi orang yang terkena penyakit menular seksual ini tentunya dari penyakit sifilis, tentunya kan keadaan mental itu tidak membaik. Ya, secara fisiknya sudah buruk, apalagi secara mentalnya. Nah, hal yang bisa kita lakukan sebagai perawat itu dengan yang pertama kita menerima pasien kita itu dengan sepenuh hati, kita merawatnya dengan ikhlas. Agar apa? Agar dia itu juga termotivasi untuk sembuh, agar dia juga mau berjuang untuk sembuh dari penyakitnya ini. Nah, untuk keadaan mentalnya mungkin kita itu bisa memberikan motivasi kepada dia, memberikan dukungan, tapi kita itu jangan menjas dia atau menjauhkan dia. Nah, tetapi kita itu justru semakin mendekatkan diri kepada dia supaya dia itu tidak merasa sendiri. Kan kebanyakan orang itu beranggapan bahwa orang yang terkena penyakit itu, apalagi penyakit menular seperti itu, ya banyak orang yang menjauhinya baik dari lingkungan sosialnya, lingkungan pertemanannya maupun lingkungan keluarganya. Jadi kita sebagai perawat itu mengayomi dia supaya dia itu tidak merasa sendiri. Dan juga mungkin untuk kesehatan mentalnya itu kita bisa menganjurkan dia untuk melakukan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya. Agar apa? Agar dia juga punya kekuatan dari Tuhan, agar dia juga percaya bahwa dia bisa sembuh, agar dia juga bisa percaya bahwa obat-obat yang diberikan dokter, yang diberikan perawat, dan perawatan yang diberikan kita itu sebagai perawat itu dapat membantu dia untuk sembuh dari penyakit. Terima kasih. Baik, Bu, terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi. Teman-teman, kesimpulan dari materi ini tadi, penyakit menular seksual bisa menular kepada orang lain. Penyebab orang bisa mendapat penyakit seksual karena tertular melalui hubungan seksual antara penis, vagina, dan mulut. Penyakit ini juga lebih berisiko apabila melakukan seksual melalui vagina, oral maupun anal. Jenis-jenis penyakit seksual adalah gonorea, infeksi chlamydia, sifilis, dan infeksi HIV/AIDS. Oke teman-teman, sekian materi penyuluhan dari kami. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.